Supaya kalian itu nyambung. Makanya tak ada benang merah yang bisa kita jadikan sebagai jembatan antara ajaran Yesus bertauhid satu Tuhan dengan ajaran Kristen mula-mula. Makanya kalau Anda melihat dengan kacamata ilmu ya, bukan doktrin, Anda lihat di dalam sejarah gereja mula-mula, Anda pasti akan tahu. Markus ditulis tahun 64 sampai 67 Masehi. Menurut Agustinus dari Hippo, gereja mula-mula, bahwa Markus ini ditulis oleh orang yang bernama Matius. Kemudian kitab Matius Anda itu, kesaksian semua bapak-bapak gereja awal mula yang diperkirakan di antara tahun 130 Masehi, ada yang menduga bahwa buku Matius itu ditulis pada tahun 66. Salahnya apa? Salahnya itu sudah pasti bukan ajaran Yesus. Apa? Di mana? Quranmu nanti ditulis di zaman Utsman. Oke. Kata siapa? Kata siapa? Mana Quran? Kata siapa ditulis pada zaman Utsman saja, bukan ditulis pada zaman Rasulullah. Kata siapa? Kutanya dulu samamu. Kata siapa? Mana? Mushaf Al-Quran itu sudah ada zaman Rasulullah. Dibakar. Udah dibakar. Apa yang dibakar? Apa yang dibakar? Apa yang dibakar? Apa yang dibakar? Mushaf Quran Muhammad sudah yang di perapa kurma, yang ditulis di kulit. Kutanya samamu. Al-Quran itu keluar dari lisannya siapa? Al-Quran keluar dari lisannya siapa? Jawab. Al-Quran keluar dari lisannya siapa? Nabi Muhammad, bukan? Buku Markus keluar dari lisannya siapa? Buku Lukas keluar dari lisannya siapa? Buku Roma, Galatia, itu keluar dari lisannya siapa? Al-Quran itu keluar dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan 22 tahun Al-Quran itu betul-betul diulas. Menjadi kajian siang dan malam 24 jam. Disaksikan oleh Allah dan juga malaikat Jibril. Al-Quran digodok, disampaikan, diuraikan, ditafsirkan oleh Rasulullah. Dan dikaji, diamalkan, dipraktekkan. Dan kemudian disampaikan kepada umat Islam sejazirah Arab. Yesus, jangankan membaca perjanjian baru, menyebutnya saja tidak pernah. Jadi jangan kau banding-bandingkan. Jauh. Gak ada hubungannya. Perbandingannya itu beda kali. Ya, jadi itu yang Anda harus pahami. Bahwasanya bapak-bapak gereja sendiri yang menerangkan itu. Buku Petrus itu ditulis tahun 65 Masehi. Bahkan ada yang berkata ditulis tahun 81 sampai tahun 96 Masehi. Buku Yohanes tidak diketahui siapa penulisnya. Ditulis antara tahun 40 dan kitab Wahyu itu di atas tahun 100. Lukas diperkirakan ditulis tahun 80 sampai tahun 85 Masehi. Namun ada bapak-bapak gereja awal mula yang mengatakan ditulis sekitar tahun 62 Masehi. Yakobus itu dituliskan tahun 47 sampai 48. Giliran aja, masa. Yesusnya ada nggak menyebut buku-bukumu? Coba. Tunjukkan lisan Yesus yang berkata tentang buku Lukas, Markus, Matius, Yakobus, Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararam, Padale. Coba tunjukkan lisan Yesus menyebut itu di mana? Coba. Yesus adalah sumber firman. Bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus. Yang menjadi sumber firman adalah Yesus. Yang menjadi sumber firman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber Nabi Muhammad, pembukuannya adalah Kitabul Al-Quranul Karim. Sumber adalah Yesus, pembukuannya Giliran juga. Pembukuannya?
Giliran sekarang, Padahal giliran dulu. Pada takut kamu aku kejar. Ya, Giliran. silakan. Sekarang di Quranmu As-Isra 1, Muhammad berjalan dari Haram ke Aqsa. Ada Aqsa nggak di masa Muhammad? Ada. Aqsa nanti ada di zaman dinasti Bani Umayyah, zaman Utsman Khalifah ke-6 Al-Walid, dia bangun Indonesia nanti ada tahun 1945, gitu maksudmu? Sebelumnya ndak ada Indonesia, gitu maksudnya? Hah? Lagi-lagi saya katakan, kalau berdiskusi itu pakai akal, pakai logika. Anda sesama Kristen aja, kalau Anda tidak menggunakan logika, Anda dipijak sama sesama Kristen, apalagi sama kami umat Islam. Anda jadi bubur basi malah. Ya, jadi kembali kepada tema kita ya, terkait dengan Theos. Theos itu sembahan Roma Yunani. Pada saat orang Roma berdampingan dengan orang Yahudi, Yahudi menyembah kepada ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Romawi menyembah kepada siapa? Kepada siapa? Theos. Gak boleh Anda bolak-balikkan di situ. Gak boleh Anda kemudian bilang, oh enggak, kami Romawi menyembah juga Tuhannya Yahudi. Jangan mempermalukan agama Anda terlalu jauh. Cukup sampai sekarang ini seperti itu keadaannya. Ketika Romawi Yunani hidup berdampingan dengan Yesus, Yesus menyembah kepada ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Romawi menyembah kepada Theos. Pertanyaannya, apakah ilah Ishak, ilah Yakub ini sama dengan Theos yang disembah oleh Roma? Jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajar pertanyaan. Kabur lagi. Kabur. Iya Pak, itu ayamnya boleh ya dikasih makan dulu. Ya Bro Admin, selamat pagi. Selamat pagi. Ya silakan sebagai oten yang santun Bro Admin ditanggapi. Ya, apanya nih yang ditanggapi nih kalau pada saat Yesus mengajarkan menyembah kepada ilah Ibrahim, ilah Ishak, ilah Yakub. Romawi yang nantinya menjadi Kristen mula-mula itu menyembah kepada Theos. Pertanyaannya, apakah sembahan Romawi dan sembahan yang diperkenalkan oleh Yesus ketika berdampingan mereka hidup? Karena pada saat itu masa kekuasaan oleh Gubernur Pilatus. Pilatus punya sembahan sendiri. Yesus juga punya. Pertanyaan saya, menurut saudara, apakah yang disembah oleh Pilatus dan yang disembah oleh Yesus itu sama atau tidak? Kalau Pilatus berbeda. Kalau Pilatus berbeda. Kalau soal Theos itu hanya bahasa saja yang dipakai. Berbeda. Nah, dengarkan itu Juan, berbeda. Berarti kekaisaran Romawi pada saat mereka kemudian menjajah Yerusalem, di sana ada Yesus, mereka memiliki sembahan yang berbeda. Pertanyaan saya, apa nama sembahan Romawi pada saat itu? Nggak tahu. Kalau itu nggak tahu. Mereka menyebutnya dengan sebutan apa? Eloah, Elohim, atau Theos? Tahu, Pak. Bahasanya kan Romawi kan Theos. Theos. Kalau mereka berbicara mengenai Theos, itu merujuk kepada Tuhannya Yahudi atau Tuhannya nenek moyang Romawi? Kalau Romawinya bukan murid Yesus ya otomatis ke Tuhannya mereka sendiri. Kalau yang bicara itu murid Yesus misalnya ya, yang menggunakan bahasa Romawi ya berarti merujuk kepada Bapa. Begitu. Kan itu hanya bahasa saja. Oke, itu hanya bahasa saja. Ini bahasa spekulasi. Gitu, iya. Sekarang tunjukkan 12 murid Yesus, salah satunya yang diutus kepada Roma. Satu, namanya siapa?
Ke-12 siapa ya? Enggak ada sih. Ya Paulus lah yang paling kelihatan. Oke, teman-teman Kristen, ini saudara Bro Admin sudah membuka tabir rahasia. Tidak ada ke-12 murid Yesus ini salah satunya diutus ke Roma, kecuali Paulus. Sekarang pertanyaannya, ketika Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu setan? Adakah Paulus di sana diutus dipilih? Ya gimana Johan dan Bro Admin? Ya Paulus dipilih, tapi dia kan punya perjalanan sendiri toh. Oke, di Bukan mana pada Yesus waktu memilih 12 Paulus? Ya dia udah ada ceritanya sendiri toh, Bang. Ya, di mana Kalau kita itu? pakai Di mana? sumber Di yang- mana Yesus memilih Paulus? Ya waktu perjalanan toh. Itu menurut pengakuannya Yesus atau menurut pengakuan Paulus? Menurut pengakuan Paulus juga, dan juga pengakuan ya menurut datanya orang Kristen begitu. Dengarkan nih saudara-saudara Kristen. Jadi Paulus yang mengaku bersama Lukas kalau Yesus mendatangi Paulus yang bakal menjadi pengajar yang mengajarkan kalian menyembah kepada Theosnya Romawi dan Yunani. Jadi kalau Romawi itu punya dewa utama bernama Jupiter, dan kalau di Yunani itu punya dewa utama namanya Zeus. Mereka memiliki banyak kesamaan antara Jupiter dan Zeus, itu memiliki kesamaan. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Setelah kemudian bangsa Afrika termasuk Mesir, kemudian termasuk Yahudi di Asia Barat, dikuasai oleh Romawi. Bangsa Romawi ini dewa. Ketika mereka menjajah Bani Israel menyembah kepada Elohim. Apakah Roma terpengaruh? Meninggalkan Theos, dewa mereka, menyembah kepada Tuhannya Yahudi? Tidak. Tidak. Orang-orang Roma tidak terpengaruh dengan sembahannya Bani Israel. Tidak terpengaruh dengan sembahan yang diperkenalkan kemudian Asia Barat atau Timur Tengah. Orang-orang Roma tidak terpengaruh dengan itu. Tetap saja mereka menyembah sembahan yang mereka kenal dengan dewa, Theos. Tak ada sambungnya, tidak ada nyambung-nyambungnya. Yesus tidak pernah mengajarkan orang-orang yang tidak bersunat. Yesus tidak pernah punya murid yang pemakan babi. Yesus tidak pernah memiliki murid itu, nggak pernah. Jadi ketika kemudian Yesus terangkat ke langit, pada abad keempat, sembahan-sembahan mereka itu mereka kawinkan dengan sembahan Bani Israel. Lahirlah konsep Trinitas yang juga disadur dari Trimurti. Semakin jauh dari pengajaran Yesus. Lahirlah agama Katolik. Jadi Katolik ini berasal dari mana? Tahun berapa ada diresmikan Katolik? Katolik itu pertama kali di abad keempat kemudian. Itu yang Anda harus pahami. Sedangkan ajaran penyembahan terhadap Elohim, Tahun berapa diresmikan? Siapa yang meresmikan? ini pertanyaannya Siapa kenapa yang ya? meresmikan? Apa yang kamu pertanyakan ini? Bung? Pertanyaan apa ini pertanyaanmu? Kalau Anda berbicara mengenai agama Katolik, saya sudah mengatakan bahwa itu di abad keempat, Kekaisaran Romawi kemudian menjadikan kerajaan mereka menjadi kepercayaan Katolik. Paham ya?
Ya, Bang Suma. Jadi intinya mau apa nih? Kalau soal tradisi Romawi yang masih ada sampai sekarang, ya itu kan memang itu bukan rahasia lagi kan, itu kan sudah umum dari struktur gereja hierarki. Kita ambil dari tradisi Romawi, penggunaan bahasa Latin juga, ya kan. Kemudian apalagi? Misalnya perayaan harinya juga itu kan dari tradisi-tradisi Romawi. Misalnya perayaan hari, simbol, arsitektur. Jadi mau apa nih? Mau apa yang difokuskan pembahasannya? Atau sesuai Ya, tema aja itu yang tulisan kuning. ya itu dia maksudnya kita pembahasan tentang teos ini. Kristen yang pertama kali, Kristen senior itu kan Katolik, Bang. Awal abad keempat Masehi di kota Bethlehem, ketika kemudian Kaisar Romawi Konstantin Agung mengakui gereja secara resmi dalam bentuk Kristen Ortodoks. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Dunia tahu itu. Dunia paham dan ngerti itu. Nah, kemudian Romawi ini meninggalkan kemudian agama nenek moyang mereka, apakah seutuhnya, sepenuhnya? Atau masih mereka membawa-bawa ajaran-ajaran nenek moyang mereka dengan mengawinkan ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi Yahudi. Itu dulu. Karena tidak ada konsep Trinitas di dalam konsep nabinya orang Yahudi, tak ada. Termasuk Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nanti ketika Katolik berdiri, barulah kemudian ada yang disebut konsep Trinitas itu atau Tritunggal. Dari mana mereka dapatkan? Ya dari ajaran nenek moyang mereka sendiri. Makanya saya katakan ketika kita berbicara mengenai teos, teos itu adalah sembahannya orang Roma sebelum mereka kemudian menerjemahkan kata Elohim ke dalam bahasa Septuaginta. Gitu Bang. Jadi teos ini bukan Tuhan yang berdiri sendiri. Teos ini adalah sembahan orang Roma Yunani jauh sebelum Katolik didirikan. Sebagai induk dari Kristen sebelum terpecah. Jadi jauh sebelum Katolik didirikan, sembahan mereka itu sudah teos. Dan teos sembahan mereka ini bukan Elohim. Maksudnya Bang Suma itu kata teos ini seperti kata Allah dalam bahasa Indonesia. Nama Tuhan dalam bahasa Arab begitu. Seperti kata Allah ini nama, teos itu nama gitu. Sekarang begini, orang Arab menyembah Allah. Apa yang mereka sembah ketika orang Arab menyembah Allah? Ada literasi. Enggak, kan itu kan nama Tuhannya dalam bahasa Arab orang-orang Islam. Nah, itu dia. Maksudnya Bang Sun itu mau ngomong teos itu gitu maksudnya. Cara kerjanya seperti itu. Atau teos, gimana maksudnya? Begini Bang, teos itu adalah dewa. Sembahan Roma, sembahan Yunani. Ketika sembahan Romawi Yunani ini ada sebagai objek yang dituhankan, yang diibadahi Romawi Yunani, Bani Israel, nabi-nabinya mengajarkan menyembah kepada Elohim. Berarti sembahan Yahudi dan sembahan Romawi itu adalah berbeda. Yang satu menyembah dewa, yang satu menyembah Tuhan. Salah Bang Suma, tadi kan Bang Suma bilang kalau orang Romawi itu nama Tuhannya Zeus atau apalah lain. Ya itu dewa Teos itu kan sembahan gelarnya. mereka itu. Iya berarti kan teos gelarnya. Bisa Ya itu sembahan mereka, gitu loh, itu maksudnya. sembahan mereka. Itu sembahan nenek moyang Iya. mereka. Nah, Iya, sekarang itu gelarnya seperti kata Tuhan begitu misalnya atau kata dewa gitu bisa untuk semuanya. terus Namanya kalau nama kan bisa nama Wisnu, nah itu dewa Wisnu. iya, Atau iya. kalau nama Tuhan ya Allah misalnya. Sekarang Kan siapa dari
Siapa dari murid Yesus yang datang memperkenalkan Roma untuk menyembah kepada Tuhannya Abraham? Itu siapa? Maksudnya kalau siapa, kan penyebarannya sampai ke sana, sampai ke Roma memang bahkan dulu dimulainya dari sana. Nah, siapa murid Yesus yang datang mengajarkan ke sana? Ya semua loh. Aduh, ini kacau kalau semua. Enak kali Kan bicara. kita di bawah pemerintahan Romawi dulunya. Ya, murid Yesus yang saya tanya loh. Siapa murid Yesus yang datang mengajarkan ajaran Yesus kepada orang-orang yang tidak bersunat? Itu siapa? Apakah ajaran Yesus ini memang ajaran yang harus disiarkan kepada di luar Yahudi? Iya, kalau di luar Yahudi ya. Mana dalil perintahnya? Mana dalil perintahnya Yesus bahwa dia diutus ajarannya untuk seluruh umat manusia, termasuk non-Yahudi? Mana? Ya kan keselamatan datang dari bangsa Yahudi Alamak. pertama. Habis itu setelah selesai kan Yesus memberi perintah baru. Itu perintahnya kapan? Amanat Agung toh. Oh, amanat agung itu kapan ditulis? Ya kalau masalah kok kembali ke masalah penulisan. Kan Ya iyalah, dalilnya kalau Yesus mana? tidak pernah ucapkan tapi Yesus dituduh, itu kan bohong namanya. Lah penuduh masa lebih kuat daripada orang yang Kalau lebih begitu dulu tunjukkan hidup. aja. Kan begini bang, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Satu. Dengar dulu, Pang. Makanya dengar penjelasan juga kami. Itu pengakuan Yesus. Nah sekarang silakan Anda jelaskan di mana Yesus mengakui dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Oke, kalau untuk Yesusnya ya jelas dimulai dari Yahudi dulu. Tetapi tentang untuk siapa Yesus ini, untuk semua orang, bahkan untuk dunia. Kan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Bukan untuk satu orang, bahkan untuk bangsa juga. Yang saya Sehingga dia tanya, mengaruniakan anaknya. saudara Cuplis, Nah. kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, turun. Yesus kan tadi mengaku, katanya- aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Pertanyaan saya, ini Yesus bohong atau tidak? Tidak, kan permulaan Berarti pengajaran memang dari sana. Yesus ini diutus untuk siapa? Permulaan untuk Bani Israel dulu. Ya itu kan karena keselamatan kalian datang Kristen dari sampai bangsa kalian ngarang. Yesus Ya. mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari mana? Dari umat Israel. Anda percaya enggak itu? Percaya betul. Ya, ya sudah. Kalau Anda percaya berarti Yesus diutus hanya untuk siapa? Ya, untuk domba, untuk Israel. Untuk Permulaannya. Israel. Kok ada tambah permulaannya? Ya, kan Alamak. beritanya adalah kita, Bang. Kok ada permulaannya? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari siapa? Dari umat mana? Tapi kamu dapat jawab dari mana? Israel. Dari umat Israel. Anda percaya itu? Dengar dulu. Dengar juga. Ya, Pak. betul. Nah, betul, udah selesai. Kosong. Jangan ada tambah-tambahin. Orang-orang yang jawab. Tapi ada ayat amanat agung, Bang. Amanat Jadi, agung kan itu ada dua siapa toh. yang nulis? Siapa yang Itu nambahin? Ada nggak di manuskrip tertuanya? Bukan kalau Matius 28 Kita itu nggak hanya ngomong sampai nomor manuskrip. 15. Enggak toh, kita kan nggak ngomong manuskrip toh. Kita kan ngomong Loh, 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 pengajaran yang loh, sudah loh. ada. Loh. Topiknya beda toh, Pak. Loh. Nggak bisa. Orang beragama itu pakai akal, bukan pakai doktrin. Bukan cuman kita mau ngatur-ngatur seenak perut. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat, yang hilang dari umat Israel. Hanya loh.
Tapi kami juga memberi jawab, kamu nggak kasih kesempatan. Gimana loh? Ya, saya tanya sama saudara John. Menurut Yesus, dia diutus Makanya dengar. dia diutus untuk siapa? Makanya dengar. Kasih kesempatan lah kami mau melakukan jawaban. Ya, silakan. Waktu di Yohanes 4 bilang apa? Keselamatan berawal dari bangsa Yahudi. Waktu Terus? Yesus mengutus dia bilang apa? Berita keselamatan harus dikumandangkan mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke Itu tidak ada yang salah. Itu tak ada yang salah. Dengar dulu. Itu tak ada yang salah. Dengar dulu. Kisah para Rasul 13 ayat 47 dia bilang apa kepada si Paulus? Aku mengutusmu keluar bangsa. Paulus lagi. Dengar dulu. Allah. Terus siapa Paulus mau lagi. kamu? Aku maunya Yesus, dengar dulu. Bahlul, bukan Paulus. Yesus. Di Antioquia. Hei, yang Bukan harus cuma dipercaya Paulus, menurut percaya Elohim sedikit. Yesus atau Paulus? Dengar dulu. Dengar dulu. Yohanes juga di Antioquia. Hei, yang Dengar. harus dipercaya Yesus atau Paulus? Dengar dulu. Dengar dulu. Pemberitaan Injil Tidak, juga di iblis Asia mau Kecil. menyesatkan, tidak make cara gitu. Saya tanya dulu samamu, ini yang mau dipercaya Yesus atau Paulus sih? Yesus kan? Nah, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Di mana domba hilangnya? Hilang itu berarti bukan di Yerusalem. No, sampai di Papua sana. Sampai Sabang sana. Domba hilangnya. Kalau dombanya sampai di ujung bumi, ke situ juga murid Yesus harus mencari domba itu. Bukan mencari kalian, kalian emang domba. Dengar dulu. Dengar juga. Alamak, kami didengar enggak? Alamak. Yang harus dipercaya ini Yesus. Aduh, mau dengar enggak? Waktu ini Yohanes termasuk Paulus keluar bangsa Israel, dengar dulu, mereka ke sinagoge kepada bangsa-bangsa Israel. Terus? Dengar dulu. Nggak ada mereka di luar bangsa, orang-orang di luar bangsa Israel masuk datang. Tapi Yesus mengutus aku mengutus kamu kepada bangsa-bangsa Israel, domba-dombaku Israel. Mereka keluar Pak, baik di Antioquia, ke Makedonia, ke Korintus, Filipi, pokoknya mereka semua ke Yahudi. Di sinagoge ini yang kamu salah paham. Terus Anda Bani Yakub juga? Dengar dulu. Ke Roma juga mereka juga mencari orang Yahudi. Iya, dengar dulu. Pintar Anda. Dengar dulu. Terus? Kemudian mereka bertobat mengikuti Yesus. Nah, terus? Orang-orang di luar Yahudi masuk mengikuti Yesus. Itu yang kamu nggak tahu. Apaan orang ini? Orang gila. Apaan? Kau gila itu. Kau gila. Ini yang kamu bilang kan tadi. Kau gila itu. Kau tidak waras kau itu. Kenapa kau jadi Kristen kalau begitu? Kalau kau jadi pengikut Yesus, ngapain kau jadi Kristen? Ngapain kau jadi Kristen kalau kau pengikut Yesus? Bang Suma. Kembali. Kenapa yang ayat amanat agung yang nggak bisa digunakan? Kenapa kira-kira? Ya, kan karena itu adalah penipuan. Itu bukan perkataan Yesus, bro. Itu bukan perkataan Yesus. Itu penambahan orang-orang yang memiliki kepentingan untuk menjual Yesus ke seluruh manusia di atas muka bumi ini. Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari mana? Dari umat Israel. Kalian domba. Bang Suma mengatakan perkataan Yesus benar yang dikatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu kan di Matius. Sementara di Matius 28 kan juga ada perkataan Yesus juga. Apa kata Yesus Kenapa di situ? yang 28? Iya, apa kata Yesus di situ? Kalau Anda mau memaksakan data yang baru disisipkan ini, silakan. Apa kata Yesus di situ? Ya kan di situ dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Oke, Dan itu ketahuilah aku menyertai itu kamu Anda katakan sampai itu ucapan kepada Yesus. Iya, kan itu di Terus kenapa Matius. kalau orang gila juga ini. Kenapa kalau itu adalah ucapan Yesus, Bung? Kenapa tidak tertulis di Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus? Kenapa belakangan baru muncul tulisan itu? Kenapa? Maksudnya kenapa? Ya itu kan sudah diakui Bang. Soal tertulis, soal kodeks saja. Dulu sebelum ada kodeks Ini kan sakit. nggak ada tulisan-tulisan seperti ini. Sakit, Mereka Anda cerita sakit. by cerita. Kok Anda sakit sakit. gimana sih? Kalau Yesus tidak pernah Lah, mengucapkan itu, Tahu baru dari ditambahi, mana, Bang apakah Suma? menjadi benar? Bang Suma tahu dari mana? Coba Anda tampilkan kodeks tertua Anda dari Bible Anda itu, ada nggak? Matius 28 ini data nomor 16, 17, 18 sampai 20, ada nggak? Iya, kalau sumbernya saya nggak ngerti soal kodeks. Nah, itu dia, makanya jangan ngotot. Sebelum ada kodeks itu pengakuan imannya ya perkataan mereka, cerita mereka. Baru Berarti bertentangan dengan dikodekskan. ucapan Yesus yang pertama. Ya, Aku hanya tidak. diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Anda memaksakan karangan 28 dari Matius ini di data nomor 19-nya, berarti ucapan Yesus bertentangan dengan ucapan berikutnya. Aku hanya diutus. Berarti Yesus itu pembohong. Bang Suma enggak, Loh, kok kacamatanya jangan salah? begitu. Mulanya ada di dalam di Yahudi. Kok salah pula? Yesus yang mengaku, aku hanya diutus. Dan Yesus itu menjadi raja hanya untuk Bani Yakub. Dalilnya ada dalam kitab saudara. Yesus jadi raja, hanya raja bagi Bani Yakub saja, bukan raja untuk dunia. Bahkan malaikat pun berkata bahwa Tuhan mengutus juru selamat hanya untuk Israel saja. Coba Anda baca Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kamu Gini, pernah Bang. mendengar kesaksian Domingus? Mati Anda 2 kali dan siapa? Anda Bani Yakub. Sebentar. Gini loh Bang, ya enggak lah. Maksudnya gini, itu kan menunjukkan ada perkembangan misi. Alamak. Gitu tuh, jangan bukan Lah kalau pertentangan, misi Yesus tapi hanya berkembang untuk Bani misi Israel, kenapa yang Anda, tadinya- siapa Anda yang menambahkan? Anda siapa? Yesus misinya hanya untuk Bani Israel. Yesus sendiri yang bilang kok. Ah ini. Iya, dimulai keselamatan datang dari bangsa Yahudi, artinya ada permulaan, ada perkembangan. Iya, Gitu saya toh. ngerti keselamatan dimulai dari bangsa Yahudi. Setelah itu Kristen. Ya, Setelah itu Kristen. setelah itu, iya, Kristen. setelah itu diberitakan toh. Iya. toh. Kristen gitu. Iyalah. Nenekmu kiper, udah kau turun. Kau pi makan pantat geraan sana. Pendeta sana. Kau gila juga, turun. Kau turun. Kau gila itu. Kau ndak waras itu. Turun. Kau turun. Kau pi nyembah anak orang. Setelah Yesus Kristen katanya. Yesus sendiri tidak mengenal Kristen. Yesus itu juru selamat. Juru selamat, juru shalom, juru salam, juru Islam. Coba kau baca ya, di dalam kitab yang kau pegang sendiri nih. Di dalam kitabmu tertulis, kemudian di dalam kitab Matius 16, 18. Aku Yesus berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus yang punya jemaat pertama setelah Yesus. Pertanyaan saya, jemaat pertama Petrus pemakan babi? Orang-orang yang tidak bersunat? Betul?
Apakah jemaat pertama adalah jemaat pemakan babi? Jemaat pertama adalah pemakan babi, pemakan anjing, ibadah minggu, menyembah Yesus, tidak bersunat. Apa betul? Yesus menyerahkan kemudian kepada Petrus sebagai pelanjut tongkat estafet pengajaran beliau. Pertama-tama jemaat yang didirikan kemudian di atas batu karang. Jemaat mula-mula ini apakah makan babi, apakah tidak bersunat? Ini aja dulu. Kalau kalian mengatakan jemaat mula-mula tidak bersunat, jemaat mula-mula adalah pemakan babi, berarti Anda sudah gila. Tetapi kalau Anda mengatakan, ya nggak mungkin lah jemaat Petrus itu pertama kali pemakan babi tidak bersunat, Bang. Pasti mereka mengharamkan babi, pasti mereka itu bersunat. Berarti Anda masih bisa sehat. Masih bisa diwaraskan berarti. Nah ini Yesua. Kutanya samamu. Oke bang. Jemaat Di mana mula-mula tanda yang orang diserahkan Yahudi kepada sekarang ini? Petrus, apakah perkumpulan orang bersunat atau perkumpulan orang yang tidak bersunat? Bang, di mana tanda orang Yahudi sekarang ini? Di mana? Di mana asal Dijawab orang dulu Yahudi? Yesua, jangan melebar. Jawab dulu. Supaya kita tahu nih, Kristen ini menyembah Theos, Theos ini siapa? Jawab dulu. Yesus menyerahkan kemudian jemaatnya kepada Petrus. Petrus diminta untuk mendirikan sebuah jemaat di atas batu karang. Alam maut tidak akan menguasainya. Pertanyaan saya, jemaat mula-mula yang dipimpin oleh Petrus, kumpulan pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, atau justru sebaliknya? Jawab. Bukan hanya babi bang yang tidak boleh dimakan. Unta juga tidak boleh dimakan bang. Alamak. Ya. Bukan hanya babi dan unta, tapi lagi banyak bang. Dari bawah. Oke Dinda, saya pamit dulu sejenak. Silakan saya ibadah dulu sebentar ya. Iya, Oke. satu hal Bang Zuma. Ya, gimana Dek? Sebelum api ditemukan, Bang Zuma sudah menyala duluan. Membara sekali hari ini. Masya Allah. Kesal lihat orang-orang bahlul yang sok pintar gitu loh. Iya, awal tadi itu memang gayanya. Oke ya Dek ya, adamkan lagi ya. Saya wudhu dulu mau sholat. Siap abangku. Ya, silakan. Ya Putri, dari Sembiring. Selamat siang. Baik, terima kasih Putri Sembiring. Mbak Putri, monitor Mbak Putri. Iya, halo. Iya, muridku gimana muridku? Brand. Grande. Ini Grande ke masjid atau ke gereja? Oh enggak, dia ke God. Bisanya menghina aja. Ayolah, semertabat lah. Kenapa? Grande sudah makan? Bang Zuma kenapa turun? Kenapa? Kalau ketemu yang sama-sama punya pengetahuan terus ke pojok. Charger Nggak ada kodok yang Nokia. turun itu sana di Komal besar itu. Nggak lihat tuh sana yang gede itu. Itu makanya charger kodok Nokia ini dungu. Orang sholat zuhur di Makassar itu waktunya sejam lebih Ya, oke, dari nggak apa-apa. WIB. Tapi tadi loh. Terima Jangan bilang kenyataan. tadi, jangan bilang tadi kalau kau saja tidak berani diskusi.
Kecuali dari tadi kau Ya, diskusi, ayo. Mau diskusi apa? Ayo, one on one yuk. Jangan turunin, jangan mute. Yuk, apa yang Anda pahami dengan ini? Anda tidak paham apa-apa? asbak Bali. Dari tadi kau diladeni, kau tak ada diskusi, tak ada poin. Apa yang mau Apa? diladeni? Ayo. Saya layani Anda. Ayo, mau ngomong apa? Ayo. Sejarah gereja, Ayo sejarah kitab apa? suci. Apa Ayo yang apa? Anda ketahui dengan sejarah Tanak? Coba terangkan sejarah Tanak. Biar aku inspirasi. Silakan, Hah? saya dengar Tanak. sejarah Tanak. Saya dengarkan Anda bicara mengenai terangkan kami mengenai sejarah. Nggak ada tamak di sini, nggak ada tamak di sini. Tanak. Ya, Hah? ada Tanak. Nggak ada taman di sini, taman nggak ada. Ya, makanya Anda tidak punya ilmu. Tanak. Tanak. Grande, perasaan kamu nggak ada ilmunya, tapi perasaan punya ilmu gitu ya kan? Jadi sebelum ada Bang Zuma, tunggu Keluar-keluar ya. aja. Sebelum ada Bang Zuma dia sok pinter. Ada Bang Zuma melempem turun. Nah dia nyemak di bawah, dia lihatnya Bang Zuma sholat, naik lagi dia nih pura-pura mana. Oh, Nah, tadi itu. saya naik diturunin lagi kok. Saya bilang Tanak. Bang Suma ngerti Tanak. Bang Suma Perasaan ngerti. tadi kamu Gitu. coba diladeni lo sama Ustadz Miftah, sama Ustadz Arif, tapi Oke. kamu kemana-mana. Oke, sekarang saya jangan di-mute. Saya ladenin, jangan di-mute. Ayo, sejarah Tanak. Terangkan sejarah Tanak. Harusnya menjelaskan itu bingung. adalah kamu, bukan Bingung, kan? kami. Bingung, Saya kan? enggak, ngapain kami Anda nggak menjelaskan ngerti tentang tanah, kemudian kitabmu? Anda Kalau seandainya ada yang salah dari yang kamu ungkapkan, baru kami tanggapi. Begitu kalau diskusi, kalian nggak- Grande. No, ini Grande Capo ya, Aduh. Grande Capo. Saya dipanggil Grande Grande Capo. Capo. Grande Yes. Capo. Kalau Tadi kamu saya mau memang tanya diskusi Bang Juma. sehat, Di mana tanah sehatkan Israel? dulu pikiranmu. Ya, Tenangkan pikiran, saya cuma mendengar Anda bicara tidak ngerti apa-apa, celoteh aja terus. Terus si Juma takut keluar si Juma. Stang BMX. Orang-orang nggak waras Ya ini. Allah. Iya. Ayolah. Saya tanya Siapa Juma saya? tadi, Saya dengar sekarang di saya tanah minta Israel Anda di mana? menerangkan sejarah tanah. Tunggu ya. Ini Sejarah tanah, silakan terangkan siapa yang berani. Ini satu stang BMX, satu tromol ninja mau memperdebatkan anak Yahudi Israel, sementara kalian saja pencuri. Bahas saja itu Bible. Jangan ke kitab Tanak, itu bukan otoritas kalian yang bahas kitab Quran Tanak. itu pencuri kelas kakap. Quran nabi-nabi Israel mereka ambil. Iya, curi lah. Quran yang curi lah Nabi-Nabi Israel. Kami yang di Udah diam. Banyak omong kalian di sini. berdiskusi dengan punya martabat. Jangan di-mute. Saya tunggu. Ya udah Gren, Bertanya- tadi jawab aja dulu, tadi pertanyaan tadi belum kejawab, tadi keburu lari kamu tuh. Coba Ini di mana itu pertanyaan- Yesus mengajarkan gereja tersebut? Susah itu kalau dijawab. Ini aja yang gampang. Saya jawab- Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Saya jawab sejarahnya. Iya. Anda enggak ada apa yang Anda mau ketahui? Tuhannya Maria siapa? Pertanyaan tolol lah, udahlah. Nggak bisa jawab. Lah. Itu sampah. Itu Tanah pertanyaan simpel Yahudi itu. pada zaman nabi-nabi di mana? Aku mau tanya. Saya tanya kamu. Tanah kenapa Israel. di Al-Quran? Terlalu berat Comot- pertanyaan itu comot masih. Nabi-Nabi Coba yang agak mudah dikit. Kenapa Di mana Al-Quran tanah comot-comot bangsa Nabi-Nabi di orang mana? Yahudi? Udah ya, bye ya. Bicara sama Karena sampah orang sudah ya. Yahudi Bye, pun bye, bye, orang bye, bye. Islam. Bye. Tuhannya Maria siapa? Tanah Israel pun orang Islam curi, bukan hanya nabi-nabi. Ya, Yeshua. tanah Tuhannya tanah Maria Israel siapa? saja orang-orang Islam curi, apalagi nabi-nabi Israel. Apa ini? Nggak ada orang hubungannya Islam itu. ini? Nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya. Kalian ngaku-ngaku